perjalanan hidup seorang anak manusia. Kalau yang tadi kita cerita tentang perkosaan bapak terhadap anak, sekarang itu perselingkuhan antara kakak ipar atau suami dengan adik atau dengan kakak. Sering sekali kita mendengar kisah seperti itu. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalami ketika saya masih kecil. Saya dilecehkan oleh suami tetangga. Jadi suami tetangga kami. Saya dilecehkan. Saya melaporkan kepada orang tua saya. Tapi ternyata kakak saya yang laki tidak percaya. Saya ketika itu umur masih 12 tahun apa 13 tahun gitu. Masih kecil, masih belum ngerti apa-apa. Ketika dia meraba-raba saya pada waktu itu karena tidak ada orang di rumah. Kebetulan saya memang suka menanam kembang. Dari kecil saya suka nanam kembang. Dia alasan datang ke rumah itu mau mengambil kembang yang diminta sama istrinya. Kebetulan mereka kan bertetangga dengan kami. Saat itu rumah sedang kosong. Cuma saya seorang diri di rumah. Saya dilecehkan. Nah, tapi saya nggak mau. Ya puji Tuhan, saya tidak sampai ada penetrasi. Tapi saya sudah diraba kiri kanan. Yang saya berontak juga, tapi saya kalah kuat. Kebetulan dia seorang polisi. Kalau teringat kembali masa-masa itu menyakitkan banget loh. Tidak cukup satu kali. Saya masih dilecehkan lagi keluarga yang lain. Keluarga sendiri. Ketika saya sudah SMA, saya dilecehkan juga. Ya tapi saya nggak mau kalau sampai ada hubungan badan gitu ya. Tapi saya sempat diraba-raba. Saya berontak. Kebetulan memang badan saya kan tinggi besar gitu. Jadi saya berontak lah. Nggak mau. Tapi saya mau bilang bahwa orang di sekitar kita itulah yang harus kita waspadai. Buat anak perempuan, hati-hati. Kamu nitip anak perempuan ke keluargamu, hati-hati. Tidak semua keluarga itu bisa dipercaya. Tidak semua keluarga bisa dipercaya. Justru seperti kita ngasih umpan ikan kepada kucing. Pelecehan terjadi itu kebanyakan justru dari sekitar kita, orang yang dekat dengan kita. Entah tetangga, entah keluarga kita. Nah, ada satu cerita. Anak gadis ini cantik banget. Sebut aja namanya Sukma. Sukma ini berkulit putih dan memang cantik anaknya. Cantik banget. Cantik. Dia diperkaos kakak iparnya sendiri. Dan itu beberapa kali. Ketika dia ngomong kepada ibunya sama kakaknya, kalau suamimu itu begini-begini, kakaknya enggak percaya, justru kakaknya tuh marah sama dia. Lucu ya, kakaknya justru marah dan membenci dia.
Padahal suaminya tuh yang punya otaknya najis banget itu. Dan sebenarnya anak ini ingin lapor ke polisi ya tentang perkosaan ini, cuman orang tuanya tidak setuju karena menyangkut kakaknya sendiri, nanti kasihan katanya. Nanti rumah tangga kakaknya gimana? Itu yang memperkosa ya, kakak ipar yang memperkosa. Tapi ada lagi yang ceritanya suaminya punya hubungan intim dengan adiknya sendiri. Ini juga ada. Ketika si Wati ini sedang hamil besar, adiknya ini datang tinggal dengan mereka. Nah, karena sudah hamil besar, sudah 8 bulan, dia biasanya dianjurkan suruh jalan pagi kan. Jadi pagi-pagi jalan pagi. Nah, hari itu dia pergi jalan pagi, tapi perasaannya ndak enak. Dia pulangnya lebih awal. Dia ketika mendekati kamar adiknya, dia mendengar suara-suara desahan itu. Dan ketika dia buka, memang pintunya tidak terkunci. Ketika buka, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri suami sama adiknya sedang asik. Dia terkejut, mereka dua juga terkejut, tapi mereka masih terlanjut. Ini dia udah langsung pergi dia. Dia pergi, Wati ini pergi. Karena melihat adiknya dengan suaminya seperti begitu. Di saat kandungan sudah membesar, menanti kelahiran anak, dan dia melihat suami sama adiknya seperti itu, galau dia. Saya bisa bayangkan itu seperti apa tuh. Ya Tuhan, ya seperti itu yang terjadi. Dan dia tidak bisa mengambil satu keputusan apapun. Dia bingung, tidak bisa mengambil satu keputusan apa-apa karena dia sedang mengandung dan sudah mau melahirkan. 1 bulan lagi sudah melahirkan. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berusaha mau tenang, nggak bisa tenang. Dan suaminya sama dia sudah julid. Suaminya sudah memperlakukan dia dengan tidak baik sejak dia melihat suami sama adiknya seperti itu. Adiknya pura-pura tanpa dosa. Ya memang sih nggak mungkin itu terjadi kalau adiknya tidak memberi sinyal juga ya, yang mana adiknya ini juga suka. Kalau si Lena ini tidak memberi sinyal pada Ilham, tentu Ilham nggak akan ada hubungan apa-apa dengan dia. Sebagai istri tentunya berat banget ya kondisi kayak begitu. Bahkan sampai dia melahirkan terjadi pendarahan karena mungkin dalam keadaan kondisi stres ya. Dia pendarahan yang nyaris hilang nyawa. Dan adiknya cuek aja, biasa-biasa aja, seperti orang yang tidak berdosa.
Dari dulu sampai sekarang itu terjadi. Artinya gini, saya tuh ingat sekali pesan papa saya. Kamu nggak boleh terima keluargamu yang perempuan di rumahmu. Untuk tinggal lama nggak boleh. Tapi kamu boleh terima saudaramu yang laki-laki. Karena saudara laki-laki akan menjagamu. Begitu juga sebaliknya. Jangan kamu terima saudara laki-laki dari pihak suamimu. Tapi terimalah saudara perempuannya. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Kayaknya saya dari kecil juga sudah dengar di kasus-kasus yang seperti begini. Kakak ipar sama adik ipar. Sampai ada anak. Kasihan anak-anaknya. Lahir dalam posisi yang tertolak. Lahir dengan perasaan malu. Harus menanggung dosa dua orang tuanya. Kasihan. Sebelum kamu melakukan, kamu pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Jangan kamu mau dikendalikan nafsu. Kalau kamu mau dikendalikan nafsu, sama aja dengan hewan. Kalau kamu manusia, kendalikanlah nafsumu. Pelecehan, perkaosan, bahkan suka sama suka, itu terjadi karena ada peluang. Jangan memberi celah. Ketika ada celah sedikit saja, iblis kan dia berjalan mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Nah, kalau kita buka celah sedikit aja udah terjebak. Pasti kita kena deh. Pentingnya penguasaan diri itu. Kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, pasti masuk dalam perangkap Batman nih. Kejadian. Karena korban pelecehan tuh, itu sampai tua saya segini ya, masih teringat. Dan ketika ingat lagi itu menjijikan banget tuh manusia itu. Ya puji Tuhan sih orangnya udah mati. Biar dia nanti bertanggung jawab di hadapan Bapa Surgawi. Itu mempengaruhi kejiwaan saya juga. Jadi untuk saya pribadi ya, itu mempengaruhi saya banget, yang mana saya sangat berhati-hati dengan laki-laki. Ada rasa takut. Sorry ya, saya sambil nyetir agak padat. Mungkin banyak yang mengalami hal seperti saya, maupun tadi seperti Mbak Wati yang mana suaminya tidur sama adiknya sendiri. Saya
Saya percaya di luaran sana pasti banyak. Kalau kamu punya pengalaman yang sama seperti aku, kamu bisa kontak aku di 081 225 198 945. Kita bisa sharing dan berdoa bersama. Saya bersyukur karena akhirnya saya menemukan Bapa yang begitu mengasihi aku, yang mengajari aku tentang pengampunan dan bagaimana mengasihi orang yang sudah pernah membuat aku terluka banget. Saya nggak tahu mereka yang tidak punya Bapa seperti kita, bagaimana mereka lewati hari-hari mereka dengan menyimpan sampah kehidupan. Boleh dikata sampah kehidupan lah, yang harusnya udah kita buang supaya kita terbebas dari belenggu dosa itu. Karena kita menyimpan kemarahan, kepahitan, dendam, perasaan jijik yang luar biasa sama orang-orang itu. Saya ingat sekali soalnya ketika itu saya dilecehkan yang sama polisi itu. Aduh, kakak saya saking marahnya, saya dipukul. Badan saya luka semua. Bahkan di betis saya dan bokong saya masih ada bekas. Sampai sekarang, bekas luka, pukulan. Saya dipukul itu pakai kabel listrik yang besar. Kabel PLN itu. Langsung lecet itu badan saya. Kulitnya terangkat. Karena keluarga malu, dikiranya sudah terjadi hubungan badan. Bolak-balik saya bilang tidak, tapi mereka nggak percaya. Saya tetap perawan sampai saya berjumpa dengan suami saya. Jadi saya tidak tidur atau pernah dilecehkan sampai ada penetrasi, tidak ada. Cuma memang saya diraba-raba, dipeluk, diraba-raba. Saya tidak bisa merontak karena tenaga saya nggak kuat. Apalagi umur segitu, saya tuh kecil, kurus tinggi, kurus. Seperti menggores luka lama. Tapi puji Tuhan tidak berdarah lagi, karena saya sudah mengampuni dia. Oke. Saya juga pernah dengar dari sahabat saya juga yang dilecehkan pamannya sendiri, yang mana pamannya menyuruh mereka melakukan, dia kakak beradik harus melakukan hal yang sangat menjijikan. Dia suruh mereka mainin pisang. Apa nggak ada perempuan lain ya? Dan itu teman saya itu masih kecil-kecil, anak kecil-kecil, masih anak-anak. Itu pamannya sendiri loh. Bahkan kakeknya sendiri pun pernah melakukan hal yang pelecehan begitu, meraba-raba cucunya.
di luaran sana anak-anak yang mengalami hal yang seperti ini, tapi mereka tidak berani berbicara. Saya dari 3 kali pelecehan cuma 1 yang berani sampai saya dipukul itu, yang 2 saya diem. Kebanyakan karena kita masih kecil, kita nggak berani bersikap, kita nggak berani bertindak apapun. Kita adanya rasa takut. Adanya rasa takut doang. Saya percaya di luaran sana banyak banget yang mengalami hal seperti itu. Kalau kamu adalah salah satu korbannya, hubungi aku ya. Kita bisa ngobrol. Oke, kita jumpa lagi di cerita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.